Saudara, kita masuki berita pertama. Jumat dini hari, 8 rumah di Tembilahan ludes diamuk api si jago merah. Kejadian terjadi di Jalan Arsyad Ahmad Tembilahan. Akibat kejadian tersebut, 8 unit rumah warga yang umumnya merupakan konter HP dan warung kelontong hangus dan rata dengan tanah. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belum pudar ingatan kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tembilahan Hulu beberapa minggu lalu. Jumat dini hari, nasib malang kembali menimpa 8 kakak warga kota Tembilahan. Tanpa diketahui penyebabnya, 8 unit rumah warga di Jalan Arsyad Ahmad Parit 12 Tembilahan ludes diamuk si jago merah. Kejadian kebakaran terjadi dini hari sekitar pukul 01.35 WIB. 3 unit mobil damkar ditambah 2 unit mesin pompa milik warga tidak mampu menyelamatkan rumah yang terbakar. Kejadian kebakaran yang terjadi di lokasi rumah padat penduduk dan dominan terbuat dari kayu, serta ditambah kuatnya tiupan angin membuat api cukup sulit untuk dijinakan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim liputan Riau Televisi, api diketahui terlihat sekitar pukul 1.35 WIB berawal dari dapur rumah salah seorang warga yang diketahui oleh petugas piket Siskamling. Melihat api semakin membesar, petugas Siskamling tersebut langsung berteriak minta tolong dan memukul-mukul tiang listrik. Sejauh ini belum diketahui kepastian penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Sementara itu, bangunan yang terbakar terdiri dari 3 unit rumah plus dengan konter HP, 3 unit rumah dengan warung kelontong, 1 unit rumah dengan pertokoan pakaian jadi, dan 1 unit rumah tinggal biasa. Denny Arizal melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Indra Giri Hilir M. Wardan sesuai hasil asesmen kembali merombak 14 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Perombakan susunan pejabat eselon 2 tersebut ditujukan untuk melakukan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Perombakan juga diikuti terhadap ratusan pejabat eselon 3 dan eselon 4. Guna melakukan peningkatan hasil kinerja pada aparatus sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir, ratusan pejabat eselon 2, 3, dan 4 dilakukan perombakan. Susunan mutasi dan rotasi jabatan di jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Inhil ini sesuai dengan hasil Baperjaka dan asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Inhil M. Wardan di Gedung Engku Kelana Tembilahan dengan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Inhil Syed Syarifudin dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Inhil Pauzar. Pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat Pemkab Inhil berlangsung khidmat dan lancar. 14 orang diantaranya yang dilantik merupakan pejabat eselon 2 yang dilakukan pergeseran dan rotasi jabatan utama yang menjadi perhatian Bupati dan masyarakat di Kabupaten Inhil. Bupati Inhil M. Wardan mengatakan pelantikan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini sebelumnya telah dilakukan asesmen dan seleksi jabatan terbuka bagi jabatan tinggi pertama beberapa waktu lalu. Mutasi, promosi, serta rotasi pejabat kali ini di samping untuk mengisi kekosongan jabatan, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indra Giri Hilir. Indikator utama yang selalu digunakan dalam menentukan suatu jabatan bagi setiap aparatur sipil negara yaitu dengan melihat kapasitas, kompetensi, prestasi kerja, integritas, loyalitas, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, seperti moralitas. Adapun pejabat eselon 2 pemerintah Kabupaten Inhil yang kembali dirotasi diantaranya yakni Darussalam menduduki jabatan Asisten 1 Sekda Kabupaten Inhil, Encik Kamal Syahindra sebagai Asisten 2 Sekda Kabupaten Inhil, Aprizal sebagai Asisten 3 Sekda Kabupaten Inhil, Rudiansah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Tantawi Jauhari sebagai Kadis CLHK, Aslimudin menjadi Kepala Kesbang Pol Inhil, Jamila sebagai Kadis Koperasi, Ediwan Sasbi sebagai Kadis Bun, Dianto Mampamini sebagai Kadis Daktri,
Saifuddin sebagai Kadinsos, Helmi Darmawi sebagai Kadis PMPTSP, Nurlia sebagai Kaban Pemda, Ilianto sebagai Kadis PUPR, dan Mizwar Effendi sebagai Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil. Denny Arizal dan Popi Andriko melaporkan.